Kami masih perbincangkan begitu masifnya dampak deforestasi yang terjadi di Pulau Sumatera. Tidak hanya bicara soal Aceh, Sumut, dan Sumber yang saat ini sedang dilanda bencana longsor dan banjir, tapi seluruh wilayah di Sumatera, bahkan seluruh Indonesia, hutan-hutan yang perlahan mengalami deforestasi. Nah, tadi saya bertanya ke Bung Nasir soal penegakan hukum. Tapi sebelum saya ke sana, saya tanya dulu ke Bung Badrul sebagai warga yang berada di Aceh Tengah saat ini. Bagaimana kabar keluarga Anda saat ini dan handai tolan di sana semua dalam keadaan baik-baik saja, Bung Badrul? Iya, keluarga saya kebetulan di Banda Aceh ya, Oh, pada baik. tempat sekitar 100 kilometer dari Aceh Tengah. Jadi saya sebenarnya berkunjung ke Aceh Hmm, Tengah dan terjebak di sini. oke. Ya, eh, komunikasi sulit dengan istri di Banda Aceh Hmm, karena memang eh, selain oke. listrik dan sinyal juga agak sedikit susah didapat. Mhm. Bukan sedikit, memang susah Sangat didapat. susah ya malah ya Jadi sekarang ya. sangat Baik. susah. Jadi setiap malam itu kalau di Aceh Tengah titik-titik hotspot itu seperti Jadi pasar malam ya, jadi kalau ada yang full. mengatakan situasinya tidak mencekam, salah sama sekali ya kalau begitu ya. Sangat mencekam Ya, seperti yang digambarkan di berbagai kanal media termasuk di media sosial. Nah, selama Anda melakukan perjalanan kurang lebih 2 hari 3 malam ya, Bung Badrul ya. Anda melihat ya, kalau malam mungkin tidak akan terlihat, tapi pada saat siang hari Anda melihat ada kerusakan lahan di sana, kerusakan hutan atau mungkin bukit yang gundul selama Anda melakukan perjalanan selama 2 hari 3 malam itu. ya. Selama perjalanan ya kita Hmm. seperti dihadang banyak obstacle ya. Jadi ada eh, longsoran tanah yang kadang-kadang kita harus lalui dengan ketinggian sampai sepinggang, sedada Hmm. harus dilalui karena waktu itu memang baru longsor dan ah dengan dinding dinding jurang yang masih basah berair, jadi harus melangkah dengan cepat gitu. Hmm. Terlihat sih memang ada kayu gelondongan atau kayu-kayu yang mungkin sudah lama yang terlihat atau kayu Ya. baru juga ada terlihat di sana. Tapi pokoknya ya luar biasa ya kondisinya. Dan kebetulan waktu itu saya berjalan dengan 2 orang ibu hamil dan 1 orang anak bayi dari Srule mau menuju tempat yang lebih aman. Oke. Mereka ingin menuju ke daerah Kecamatan Bintang, desa. Jadi jalan kaki dan harus melalui medan yang wah, masya Allah itu. Jadi saya pikir ya luar biasa ya. Ya. Ada anak bayi juga yang digendong untuk bisa melewati banyak sekali rintangan seperti itu. Ya Oke. alhamdulillah semua bisa sampai di tempat tujuan dan saya pikir ya nggak nggak tahu mereka dapat tenaga dari mana ya. Saya bayangkan Ya. ibu yang tinggal menunggu hari kelahiran waktu itu. Oke. Dan Saya untuk baik. tumbangan kayu kita lihat juga ada di beberapa Oke. tempat. Ya. Oke. Baik. Saya ke Bung Nasir. Bung Nasir masih bersama kami ya? Iya, iya masih. Oke, baik. Bung Nasir, tadi saya sempat singgung soal penegakan hukum dan cerita dari Bung Badrul tadi. Begitu mencekamnya, begitu sengsaranya warga ketika dilanda banjir bandang dan juga longsor begitu. Jadi sama sekali saya juga agak geram mendengar ketika ada pernyataan ini sama sekali tidak mencekam, tidak seperti yang disiarkan di media sosial. Ini cerita langsung dari warga yang mengalami. Dan untuk penegakan hukum yang tegas melihat warga yang terdampak dan sengsara seperti itu, ini sepertinya perlu ada apa ya? Perlu ada langkah cepat begitu, Bung Nasir. Kira-kira yang didorong oleh Anda sebagai anggota DPR dari Aceh dan juga duduk di Komisi 3, di Komisi Hukum, apa yang bisa Anda tawarkan? Iya, pertama memang media sosial itu realita dari apa yang terjadi di tengah masyarakat. Ya, Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa situasi mencekam itu hanya di media sosial, itu sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan. Yang kedua, sebenarnya Komisi Pemberantasan Korupsi kerap sekali menyampaikan kepada Komisi 3 bahwa korupsi di sektor sumber daya alam itu sangat sangat masif ya, sangat besar dan melibatkan juga orang-orang besar di Republik ini begitu. Dan upaya-upaya untuk mengatasi itu memang masih belum seperti yang diharapkan ya. Penegakan hukum oleh kepolisian, penegakan hukum oleh Kementerian Kehutanan ya.
Ya, itu dalam pandangan kami memang belum maksimal. Boleh jadi karena ya tadi itu bahwa ada orang-orang besar yang diberi konsensi ya sehingga kemudian terjadilah ya penebangan pohon di kawasan hutan tersebut ya. Oke. Bahkan di tahun 2000 berapa waktu itu Menteri Kehutanan kan membuka lahan ya sekitar 1 juta lebih kurang itu 1.600.000 hektar di mana hutan dialihkan ke fungsi lainnya. Itu juga dalam pandangan saya pribadi membuat degradasi ya biofisik lingkungan dan itu kemudian membuat daya tanggap lahan itu terhadap curah hujan yang tinggi itu tidak mampu dilakukan. Nah, karena sekali lagi memang dibutuhkan penegakan hukum yang konsisten ya sehingga kemudian peristiwa ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua terutama para pengambil kebijakan dan mereka yang ada di institusi penegak hukum. Oke. Bung Timer, kalau tadi Bung Nasir bilang ada orang besar di balik peristiwa ini yang juga selalu diberi konsesi, atau jangan-jangan juga ada proyek strategis nasional di balik ini semua. Apakah Anda punya data soal ini, catatan soal ini? Yang kami tahu di Sulawesi Tengah, di Tapanuli Tengah Ya. Dan Tapanuli Selatan ada usulan PSN untuk proyek jalan tuh, Oke. yang untuk membelah hutannya gitu ya. Nah yang kayak gini nih yang jadi soal kita seringkali PSN juga tidak dilandasi dengan kajian yang bagus. Oke, di satu sisi kan masyarakat butuh infrastruktur memang. Tapi Iya. apa yang perlu diperhatikan dengan membangun infrastruktur itu? Jalannya bisa jadi dibutuhkan. Oke. Tapi yang jadi soal kita setiap membangun jalan adalah kita tidak pernah mengenforce bagaimana agar tepi-tepi jalan tidak jadi rumah hunian yang meluas ke kiri kanan. Persoalan kita kan selalu begitu, selalu ekses-ekses yang seolah-olah itu ya udah mau gimana lagi. Nah, ini yang sehingga kemudian ketika pemerintah merencanakan satu proyek, mestinya juga punya safeguard namanya dan kemudian mengimbangi dengan proses penegakan hukum tadi. Nah, ini yang tidak terjadi dalam konteks banjir yang kita alami sekarang ini. Oke. Dan itu kan kumulatif, Mas Radi. Jadi merusak lingkungan itu tidak lantas sekarang kita rusak, besok akibatnya. Dan apa cerita Bang Badrul tadi kan adalah fenomena yang biasa dengan perusakan alam. Oke. Yang jadi korban siapa, yang ngerusak siapa gitu. Bang Badrul sama sekali tidak ngerusak hutan dia, yang rusak orang lain, tapi dia yang jadi Yang korban. kena dampaknya. Nah, ya. Oke. Nah, bicara soal konsesi juga bicara soal penerbitan izin. Saya mendengar izin perkebunan, pertambangan, logging dan segala macam itu juga diwacanakan sejak tahun 2007. Koreksi kalau saya salah ya. Berulang kali dijanjikan sejak tahun 2007. Tapi kenapa sampai sekarang 2025 sudah bertahun-tahun berlalu masih banyak izin yang terbit di kawasan lindung di hutan produksi terutama. Iya. Dan yang diterbitkan kementerian kan kadang-kadang gini juga, Mas. Jadi Kementerian Kehutanan, saya tidak belain Kementerian Kehutanan. Ya. Tapi kadang-kadang mereka pada posisi susah ketika usulan itu datang dari pemerintah daerah. Misalnya, yang jadi fenomena sekarang, Mas, bukan izin 1-2, datang dengan perubahan tata ruang yang diusulkan pemerintah daerah. Jadi sama-sama nih semua nih. Kita tidak sedang bisa belain Pemda atau Pemprov atau Pemkap atau kementerian. Semuanya tiba-tiba pada saat yang seolah-olah nggak punya pilihan. Karena misalnya di Aceh misalnya, Bang Badrul mungkin tahu, bisa koreksi. Kawasan ekosistem Loser saat ini itu pun terancam tidak ada lagi gitu sebagai kawasan, yang ada tinggal Taman Nasional Loser. Jadi ada memang dalam situasi kita sekarang, atau terutama di masa Pak Jokowi kedua dan awal-awal Pak Prabowo ini, kita seolah-olah gamang nih, mana nih yang kebijakan yang akan akan kita lakukan atau akan kita terapkan, sementara perusakan alam jalan terus. Jadi itu tadi yang dikatakan Bung Timer, ini lagi-lagi penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan. Mengingat kalau kata Bung Leonard kemarin dari Greenpeace, sudah menjadi gunang kusut masalah ini. Sehingga harus memang diurai satu persatu, mulai dari penegakan hukumnya dulu, baru ditata perizinannya. Saya kembali ke Bung Badrul. Bang Badrul, kalau Anda tadi mengatakan sekarang sulit ada akses komunikasi, lalu juga bantuan masih terbatas karena akses masih terputus dari beberapa daerah untuk menyampaikan bantuan. Bagaimana dengan bahan bakar?
Kabarnya di beberapa wilayah juga bahan bakar kesulitan karena tidak bisa tidak bisa masuk, sementara masyarakat juga beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor. Bagaimana Bung Barul di sana kondisinya? Ya benar, itu kondisi yang sama di sini. Oke. Sulit sekali mendapatkan bahan bakar kalau hari-hari kita disuguhi dengan pandangan antrian BBM yang sangat panjang sampai kilometer itu panjangnya. Jadi ya mungkin bisa mohonlah kepada semua pihak ya. Ini sudah sangat urgent. Infonya juga hari ini bahan bakar gas juga sudah semakin langka atau bahkan mungkin sudah hilang. Baik. Gitu, ya Bang. Oke, saya ingin tanya Bang Badrul, mohon maaf usianya saat ini berapa? Saya Ya. Harus bilang 54 tahun sekarang. Oh baik, mohon maaf ya saya harus tanyakan. Selama 54 tahun Anda sebagai warga Aceh, apakah ini bencana yang paling parah atau sebelumnya pernah terjadi bencana seperti ini? Dan bagaimana komparasinya jika memang ada bencana sebelumnya? Ya saya pikir ini yang paling parah ya saya rasakan ya. Dulu ada juga banjir di Aceh Tamiang, kalau tidak salah 2006. Oke. Ya, tapi ya kerusakannya juga tidak besar, tapi saya pikir tidak seluas sekarang. Itu dampaknya juga penanganannya waktu itu lebih cepat. Mungkin masih ada BRR ya waktu itu. Aceh masih pada proses rehab rekon. Jadi banyak sumber daya yang bisa dikerahkan. Jadi kalau sekarang saya pikir ini sudah hari ke-8 atau ke-7 belum ada akses jalan yang bisa ditembus untuk bisa menuju ke Banda Aceh. Baik, melihat kondisi seperti itu 2006 ya tadi kalau Anda gambarkan sekitar 2006 di Aceh Tamiang pernah terjadi bencana seperti ini, banjir dan longsor, tapi ini yang terparah menurut Bung Badrul. Bang Nasir, apa merasakan hal yang sama sebagai anggota DPR RI dari Aceh? Ya, jadi saya hari Sabtu itu perjalanan menuju Biren, ya saya singgah di PD Jaya, kemudian saya juga singgah di Biren, kemudian di Biren ada jembatan yang putus, lalu saya naik perahu karet yang disiapkan oleh kepolisian. Perahu karet itu juga digunakan oleh warga lainnya untuk menyeberang. Nah, setelah itu baru naik mobil lagi ke Los Mame, ke Aceh Utara. Tapi saya tidak bisa menembus Langsa, Aceh Tamiang, saya tidak bisa menembus Aceh Tengah dan Benar Meriah. Jadi memang antrian panjang di SPBU itu sangat luar biasa dan itu terjadi di pagi hari, siang hari, sore hari, sampai malam hari. Dan herannya kadang ada di depan SPBU itu, nggak jauh dari SPBU, orang menjual eceran minyak yang harganya, ya, eceran bahan bakar itu yang harganya 50.000 per liter ya. Jadi ini situasi yang sangat miris sekali. Jadi lampu mati. Saya di Banda Aceh ini mati lampu ya. Saya di dalam mobil. Jadi harus menghidupkan HP ini dari cas yang ada di mobil. Jadi gelap. Terbatas ya. Saya di luar ya. Jadi memang situasi sinyal juga kadang muncul, kadang hilang. Jadi sama sekali memang tidak begitu tanggap ya dalam mengantisipasi bencana seperti ini. Baik, ya ini kalau saya boleh simpulkan sementara dari gambaran Bang Nasir dan juga Bung Badrul gitu di Aceh sana yang saat ini berada di Aceh, begitu terbatasnya gerak-gerik aktivitas warga karena bencana banjir yang begitu besar dibandingkan dengan bencana sebelumnya. Ini sepertinya memang yang paling menyusahkan warga. Nah, Bung Timer, kalau memang tadi penegakan hukum harus dikedepankan, apa kira-kira yang perlu didorong lebih awal? Prioritas apa? Hukum di ranah yang mana? Apakah pembatasan izinnya dulu, ataukah penegakan hukum mereka yang melakukan pembalakan liar, atau di mana? Saya akan tanyakan itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami.